Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, para santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah taala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Materi sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan babul musabaqah wal mughalabah, bab perlombaan dan pertandingan. Begitu pula kita sudah sampai pembahasan babul ghasbi, yaitu bab penguasaan harta orang lain tanpa hak, atau bahasa lebih populernya pencurian atau maling. Oleh karena itu kita lanjutkan materi kita, yaitu sekarang di bab baru. Nanti insya Allah ada 1, 2, mungkin 3 bab ya, yaitu babul ariyatu wal wadi'atu summa babus syuf'ah ya. Nah, 3 bab ini insya Allah akan menjadi pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk itu silahkan nanti kalian buka kitabnya ya, di kitab Ustadz melalui PDF halaman 99, kitab Manhajus Salikin. Baik, nabda, kita mulai. Babul ariyatu wal wadi'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-ariyatu ibahatul manafi'. Ariyah yaitu ibahatul manafi', memperbolehkan mengambil suatu manfaat. Nah, bolehnya mengambil suatu kemanfaatan. Wahia mustahabbatun lidukhuliha fil ihsani wal ma'ruf. Ariyah yaitu hukumnya itu mustahab atau sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan, yang sangat dicintai ya. Karena lidukhuliha fil ihsani wal ma'ruf, termasuk dalam perbuatan ihsan, kebaikan, wal ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf ya. Berarti di sini al-ariyah maknanya sesuai dengan bab tadi ya, di kitab sudah ada babul ariyah wal wadi'ah. Yang ariyah artinya barang pinjaman, wal wadi'ah artinya barang titipan. Al-ariyah berarti kegiatan pinjam meminjam. Hukumnya mustahabbah. Kenapa? Karena termasuk perkara al-ihsan, kebaikan, wal ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Ini dalilnya ya. Silahkan dikasih keterangan. Tadi itu pengertian, kemudian hukum. Sekarang di samping-samping sini, bagi yang mau silahkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perkara yang ma'ruf, mengandung kebaikan, itu adalah merupakan sedekah, sedekah. Ini dalil ya. Kemudian kalau kita ingin mencari dalil dari Al-Quran, misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, itu juga termasuk dalil dari al-ariyah ya. Kegiatan yang dianggap semacam remeh tapi manfaatnya besar. Hanya berupa apa? Saling pinjam meminjamkan. Tujuannya ibahatul manafi', mengambil manfaat. Kemudian wa in syarata dhamanaha dhaminaha. Jika disyaratkan harus menanggungnya, memberikan jaminan, dhaminaha, maka peminjam harus menanggungnya. Misalnya ya, adanya kerusakan, cacat, ataupun misalnya kalau ingin meminjam sepeda motor, harus mengisi bensin, kalau habis ya harus menjaminnya, diganti isi bensin. Padahal niatnya apa? Meminjam sepeda motor, itu contoh ya. Kemudian au ta'adda au farrata fiha, atau jika melampaui batas, au farrata fiha, atau melalaikannya, dhaminaha, maka peminjam juga wajib menanggungnya, menjaminnya. Wa illa fala, jika tidak memberikan syarat,
maka tidak menanggungnya. Nah, di sini apa? Ada sifat lalai atau melampaui batas dalam meminjam. Padahal dia tahu ini barang pinjaman, tapi saya terlalu apa? Berlebihan dalam melakukannya atau menggunakannya. Kalau ada syarat, nanti jangan sampai dihabiskan, jangan sampai rusak, jangan sampai jatuh misalnya. Ternyata dihabiskan atau rusak atau jatuh. Kalau sudah disyaratkan berarti dia menjamin. Kalau nggak ada syarat berarti tidak menjamin. Maksudnya menjamin di sini apa? Mengganti, ganti rugi atau ganti nilai. Waman uti'a, sekarang kita ke bab kedua ya, terkait dengan wadi'ah, penitipan barang. Kalau tadi peminjaman, sekarang penitipan. Waman uti'a wadi'atan fa'alaihi hifduha fi khirzin mithliha. Mungkin di sini salah cetak ya, bukan fa'alaihi hafidhuha fi khirzin mithliha, tapi yang mungkin lebih pas fa'alaihi hifdhuha fi khirzin mithlaha. Barang siapa yang dititipi suatu titipan, entah itu barang atau yang lain, fa'alaihi, maka dia harus hifdhuha, menjaganya, fi khirzin, di dalam tempat, mithlaha, yang terjaga, yang aman atau yang semisalnya. Wala yantafi'u biha bi ghairi izni rabbiha, dan orang yang dititipi tersebut tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut tanpa seizin pemiliknya. Ingat ya, Rob di sini bukan Tuhan, tetapi apa? Pemilik, sahib. Sahibu al-mal atau sahibu al-wadha'i atau al-badha'i, pemilik barang, bukan Tuhan ya. Kemudian di sini dijelaskan orang yang dititipi tidak boleh sama sekali untuk memanfaatkan barang titipannya itu tanpa seizin pemiliknya. Tugasnya hanya apa? Menyimpan saja, menyimpan barang titipan sebagai amanah. Tidak boleh digunakannya kecuali ada pemberitahuan dan ada izin dari langsung si empunya itu, si pemilik barang. Nah, di sini mungkin ada perbedaan antara nanti pinjaman dan titipan terkait dengan barang. Baik, itu tadi secara singkat ya, sebagaimana di kitab ini pengantar terkait dengan bab al-ariyah wal wadi'ah. Kemudian di sini oleh penyusun kitab ini diberikan kemudahan. Poin-poin pentingnya ada 5. Yang pertama, definisi pengertian terkait ariyah. Kemudian yang kedua, sunnah atau hal-hal yang disunahkan untuk meminjamkan barang. Kemudian yang ketiga, bagaimana apabila barang pinjaman itu rusak. Yang keempat, ketentuan terkait dengan wadi'ah, barang titipan. Dan yang kelima, hukum pemanfaatan wadi'ah. Tadi dijelaskan tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang titipan kecuali sudah mendapatkan izin atau pemberitahuan langsung dari si pemilik barang. Nah, perbedaannya di situ. Baik, sekarang kita ke bab ketiga, yaitu babu syuf'ah ya. Babu asyuf'ah. Nah, di sini ada pengertian, definisi, kemudian nanti ketentuan seperti biasa, setelah itu ke hukum. Babu asyuf'ah. Asyuf'ah apa itu? Wahya istihqaqul insan intiza'a hissati syarikihi min yadi man intaqalat ilaihi bi bai'in wa nahwihi. Maknanya syuf'ah adalah hak istihqaq, itu hak dari kata haq. Hak seseorang untuk mencabut bagian mitra usahanya dari tangan orang ketiga yang kepemilikan bagian tersebut berpindah kepadanya, baik dengan jual beli atau yang lainnya. Hak seseorang untuk mencabut bagian mitra usahanya ya, saham misalnya ya, saling patungan berapa uang karena berpindah tangan dari tangan orang ketiga
yang kepemilikan bagian tersebut berpindah kepadanya. Jadi semuanya sudah berpindah kepadanya, baik dengan jual beli atau yang lainnya. Ini misalnya apa? Terkait dengan usaha atau bisnis atau bangunan misalnya. Awalnya itu berdua, ingin semuanya itu dimiliki oleh misalnya si fulan atau si A. Maka jalannya di sini syariat memberikan jalan tengah, yaitu apa? Dengan dijual atau dengan yang lainnya. Nanti ada keterangannya. Itu terkait dengan syuf'ah ya. Wahiyya khassatun fil aqar alladzi lam yuqassam. Syuf'ah ini khusus pada barang-barang yang tidak bergerak, yang belum dibagi. Pada barang-barang yang tidak bergerak, yang belum dibagi. Contohnya apa? Tanah yang luas atau rumah kecil seperti toko atau misalnya wisma ya, yang mungkin tidak bergerak tapi ada ketentuan di situ. Oh, ini haknya si A, haknya si B, haknya mereka berdua. Bagaimana caranya untuk biar adil? Dalilnya li hadits Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqassam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ata, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan adanya ketentuan syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur batas-batas bagiannya, maka tidak berlaku yang namanya syuf'ah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Berarti syarat adanya syuf'ah sini ya. Syuf'ah yaitu apa? Belum ada pembatasan dan belum diatur bagian-bagiannya masing-masing. Contoh tadi tanah atau bangunan rumah ya, misalnya ruko. Dalam suratnya ketentuannya 2 orang, fulan A dan fulan B, belum dibagi sama sekali. Nah, maka ditentukan dengan syuf'ah. Nanti dijual, kemudian nilainya itu biar adil untuk berpindah kepemilikan. Nah, nanti tinggal sesuai dengan perjanjiannya. Misalnya dimiliki dengan si A semuanya. Nanti ganti dari hak saham dari si B itu diberikan dengan tadi hasil penjualannya. Tetapi kalau sudah ditentukan, oh ini bagiannya si A misalnya bagian berapa meter, atau kamar kedua atau kamar pertama misalnya, bagian ruang tamu bagi si B misalnya, seperti itu. Kalau sudah ditentukan, sudah dibatasi, maka tidak berlaku yang namanya syuf'ah. Hanya yang belum ada ketentuannya itu berlaku namanya syuf'ah ya. Tapi di sini keterangannya untuk barang-barang yang tidak bergerak, tanah, bangunan dan yang semisalnya. Berikutnya, wala yakhillu tahayyulu li isqatiha, tidak boleh melakukan rekayasa ya, khilah untuk menggugurkan hak syuf'ah, hak satu dengan yang lainnya. Fa in takhayyala lam tasqut, jika dilakukan adanya rekayasa, misalnya mau penipuan atau yang lain untuk pengguguran suatu hak, maka syuf'ah tidak akan gugur, tetap adanya syuf'ah itu tetap ada. Li hadis, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Baik, itu tadi ya semacam pengantar atau pengetahuan umum, misalnya barangkali dari kita ada yang belum tahu terkait dengan syuf'ah. Intinya apa? Intinya itu bahasa mudahnya hak seseorang untuk mencabut bagian mitra usahanya ya, saham, bagian kepemilikan harta dari orang lain yang ingin diambil semua, ingin dikuasai semuanya. Dengan cara apa? Dijual atau yang lain. Nanti nilai hasil penjualannya diberikan kepada si mitra tadi. Setelah itu bangunannya atau tanahnya menjadi hak milik orang tersebut sepenuhnya.
yang awal mulanya itu milik 2 orang, misalnya seperti itu namanya syuf'ah ya, pembagian. Tetapi syuf'ah tidak berlaku bila sudah ditentukan batasan-batasannya dan apabila sudah ditentukan bagian-bagiannya masing-masing, seperti yang Ustadz contohkan tadi. Baik. Kemudian di sini ada 3 poin ya, sebagaimana yang dikemas dalam kitab ini setiap bab. Yang pertama pengertian definisi syuf'ah, yang kedua ketentuannya, dan yang ketiga hukum melakukan khilah, rekayasa dalam syuf'ah. Ini sudah ada keterangannya. Baik. Begitu materi kita kali ini terkait dengan 3 bab ya, al-ariyah, wal wadi'ah, wasyuf'ah. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui tulisan kolom komentar atau langsung ke Ustadz. Selesai materi kita. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.